Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya setelah viral ya kan ketangkapnya kasus korupsi di Pertamina ini ya kan, di sini Ahok ya minta diberi jabatan sebagai dirut ya supaya Ahok bisa sapu bersih ya para koruptor-koruptor yang ada di Pertamina. Nah jadi gimana menurut kalian nih guys? Coba langsung saja kita simak video ini. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong kayak gua jadi gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Guys, kalian udah nonton belum podcast Ahok yang ini? Kalau belum, mending kalian tonton sekarang. Dan please kepada Pak Presiden Prabowo, kasih Ahok jabatan. Ayolah Pak, soalnya kasus korupsi di Indonesia ini udah makin-makin aja nih kita lihat. Ternyata mereka ini korupsi berjamaah dan banyak pihak yang terlibat. Salah satunya ada petinggi dan orang kuat di pemerintahan. Nah loh, siapa itu? Waktu itu Ahok menjabat sebagai komut, itu pun dia nggak bisa berbuat terlalu banyak karena atasannya ada main. Setiap dia mau melakukan pengecekan selalu dihalang-halangi. Bahkan waktu itu dia mau ngecek tangki ya kan, tiba-tiba besokannya tangkinya meledak anjir. Ada indikasi mereka itu mau menghilangkan barang bukti. Dan yang lebih membagongkannya lagi adalah ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Jadi dari dulu itu mereka cuma gonta-ganti pemain aja. Dari sini gua ngerti kenapa Ahok itu sulit untuk masuk ke pemerintahan. Banyak banget orang yang mau menjatuhkan dia. Dan dia selalu diserang dengan isu agama. Lagi dan lagi agama. Agama. Ayo Pak maju lagi. Pasti gua coblos sumpah. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Tapi kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ini bukan bion. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini, hanya ganti pemain. Kita tahu mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Pasti kan nggak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Supaya membantu
dibandingkan beres negeri ini kok. Wow. Makanya semua ada yang terlibat. Tapi sayangnya mengganti direksi, mencopot direksi, ganti direksi tanpa saya tahu lah. Kalau menteri diam-diam aja. Tegas, Baru ya. tahu lagi nih gua, ternyata korupsinya itu kerugiannya sampai 1 kuadriliun. 1 kuadriliun itu 1000 triliun. Nah, itu 1000 kalau Bapak ngecek triliun. saldo di mesin ATM nolnya sampai mesin sebelah, Pak. Itu kalau saya disuruh ngitungin 1000 kuadriliun, tangan saya lumpuh, Pak, ngitungin duitnya banyak bener. Lagi banyak banget, rakus banget Firaun ketemu Bapak kayaknya minder, insecure. Ada yang lebih senior nih daripada gua, kata Firaun begitu. Karena ada yang ngalahin dia rakusnya. Bahkan Firaun ketemu Bapak cium tangan Firaunnya. Emang Bapak nggak takut masuk neraka terus nerakanya dikasih Pertamax turbo. Kenceng menyala tuh api itu, Pak. Terus malaikat sebelum nyiksa ngomong, "Pak, maaf dimulai dari nol ya." Itu dia. Ngeri, Pak, ya Allah. Saya sih amit-amit cabang mixu ya. Maksudnya cabang bayi ya. Itu 1000 kuadriliun kalau dibeliin micin yang goblok sedunia. Gue juga kalau punya duit 1000 kuadriliun ketemu duit jatuh di jalan nggak gue ambil, gue tambahin. Orang-orang lain yang susah batuknya keluar dahak, gue batuk keluar negeri. Blok. Wow guys, ya 1000 triliun ya kan, bukan, aduh, memang parah lah ya kan. Nah guys, kalau kita dengar ya pernyataan daripada Pak Ahok ya, memang dari dulu kita sebenarnya sewaktu Pak Ahok menjabat jadi gubernur ya kita sangat senang cara dia memimpin, tegas dan ya tidak korupsi lah intinya ya kan guys. Nah sekarang ini ya kan, gimana kalau menurut kalian Pak Prabowo angkat Ahok jadi dirut di Pertamina? Guys, kalau kalian gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Tapi kalau kita lihat dengan kerja-kerjanya Ahok, memang ya dia tegas dan tidak korupsi guys ya. Ya kalau misalkan Ahok dikasih jabatan lagi, kayaknya ya kan bisa bersih nih ya para korupsi yang ada di Pertamina. Aku yakin itu ya kan guys. Dan bahkan Ahok ya menantang kalau jadi dirut, maka setiap hari akan ada orang yang ketangkep di Pertamina ini. Waduh, keren juga ya kan. Kalau aku jadi Pak Prabowo, jadi presiden, ya aku angkat aja. Aku lihat dulu setahun ya Ahok kerja gitu ya. Sebagaimana dia kerja ya kan. Aku buktikan dulu omongannya kan. Please lah Pak Prabowo, angkat aja lah ya Pak Ahok untuk menjadi dirut di Pertamina. Supaya Pertamina itu bersih dari para koruptor. Ya. Waduh, mantap juga ya kan kalau misalkan semuanya ya ada tangan penguasa siapa itu ya silakan aja Pak Ahok bongkar semuanya ya kan. Kita pun menunggu ya kan. Selagi dia korupsi penjarakan ya, nggak tahu siapa dia ya kan. Walaupun sekarang ini saya ataupun teman-teman lagi memuji-muji dia ya kan, misalkan kalau lagi ada ataupun ada kasus ataupun tersandung korupsi juga ya tangkap gitu ya kan. Oke guys, kayaknya Ahok harus menjadi dirut lah menurut aku ya kan guys, karena tegas, berani dan ya tidak takut apa-apa lah menurut aku ya guys. Kerjanya bagus, selagi di jalan yang benar kita dukung ya kan guys. Nah kalau kalian gimana guys kalau Ahok menjadi dirut? Apakah kalian setuju? Silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.